Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Lalu dipayun mangga sami-sami mengajarkan puja serta puji kepada Allah Rabbul Izzati. Alhamdulillah dina ieu saat dina ieu ahad sonten urang masih dipaparan nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat sabar. Alhamdulillah kalian nikmat kita urang biasa ngalaksanakeun rutinan ahad sonten. Mudah-mudahan kumpulan urang sadayana sing diwuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Salawat wa salam mugi-mugi tetap dimunculkeun, dikucurkeun, dikocorkeun ka junjungan urang sadaya Habibullah Nabiyuna Sayyidul Alamin penghulu alam semesta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sadayana untuk ibadah studi hormat sandu muliakeun Allah. Seperti biasa saja jami kawitan berangkat ngawas asmaul husna paling kembali jangan masalah salawat nabi salawat ya salihat ras dua dihadi orang salawat syifa mengajar sasaran. Astaghfirullah. Ya
Wa
Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa baitihi qiramin ajma'in. Syai'in la ilaha illallah. Fatiha. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senajan lawatin Fatihah kangge guru-guruan sedaya kami Gugus kami senang sedaya bagi kedua pasal Ramadan yang berkaitan dengan masalah dan Muhammad Syarif Muhammad bin Tuwa dan Muhammad Syujai Muhammad bin Muhammad Sultani Muhammad Kudus Kedua dan Syekh Muhammad dan Syekh Muhammad Tani dengan lebih pada kita Syekh dari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sajenna kurang kinten Fatihah kangge warga-warga kula kang menuju sehat menuju ke dalam di mana wae di kedaman itu kalau dirawat di dunia dalam di rumah sakit. Kangge urang nyaira oke urang Fatihah itu menuju ke dalam. Ustaz abdi menuju jak-jak baringkas. Tapi aya oge penyakit batin. Karenanya kalau kita menghadiahi Fatihah untuk diri sendiri dan rekan-rekan atau sahabat siapapun tetangga yang sedang mendapatkan musibah atau yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan, ketabahan. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Amin ya Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih pengatur waktu, memberi waktu kepada saya untuk melaksanakan kajian pada sore hari. Mohon maaf kepada ustaz dan ustazah, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin ya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, yang Allah cintai dan yang Allah muliakan. Hari ini kita akan sedikit flashback dengan materi kita di awal-awal. Supaya apa? Supaya kita nanti menyambung dengan materi yang sebentar lagi kita akan masuk ke Zulhijjah, yaitu salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah. Maksud diharamkan yang dimuliakan oleh Allah. Karena dimuliakan itu, dulu orang-orang Arab itu ketika sudah masuk ke bulan yang hurum ini, mereka tidak mau berperang, tidak ada pertumpahan darah. Itu mereka sudah tahu gitu ya di awal bulan dulu. Nah, oleh karenanya kita akan coba nanti bedah itu, tapi harus ada kronologisnya dulu. Kronologisnya kita flashback materi yang dahulu karena gitu ya. Mudah-mudahan masih ingat, kalaupun sudah lupa diingatkan kembali ya, sedikit. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, seperti yang kita ketahui bahwa dulu Nabi yang pertama itu adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam Allah berikan petunjuk berupa suhu. Setelah Nabi Adam kemudian Nabi Sis. Nabi Sis Allah berikan petunjuk berupa suhu. Kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim Allah berikan suhu. Sampai kepada Nabi Musa alaihissalam Allah berikan suhu. Tidak cukup sampai suhu,
Allah berikan yang namanya kitab Taurat atau kitab Taurat kepada Nabi Musa. Setelah Nabi Musa, kemudian Nabi Daud alaihi salam, Allah berikan yang petunjuk yang berupa kitab Zabur. Kemudian yang selanjutnya ada Nabiullah Isa alaihi salam yang Allah berikan petunjuk berupa kitab Injil. Dari itu semua kemudian Allah menyempurnakan yang Allah turunkan kepada Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa namanya Al-Quran. Berarti Al-Quran itu sudah penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Jadi bagi kita cukup Al-Quran, tidak perlu melihat lagi kitab-kitab sebelumnya, karena inilah yang paling sempurna. Nah, para ahli sufi mengatakan begini, ibu-ibu, takut lupa. Al-Quran ini terdiri dari 114 surat, 30 juz, 114 surat. Dari 114 surat ini, ternyata ada satu surat yang menjadi inti daripada seluruh surat yang ada di dalam Al-Quran. Inti daripada surat itu adalah surat yang pertama di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Makanya suka disebut dengan Ummul Kitab atau Ummul Quran, ibunya Quran. Nah, inti daripada Al-Quran itu adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ada 7 ayat. Dari 7 ayat ini ada intinya. Dari 7 ayat itu, mana intinya? Intinya adalah di ayat pertama di surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi intinya daripada ajaran agama yang Allah turunkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu Bismillahirrahmanirrahim? Kasih sayang. Jadi inti daripada ajaran agama itu kasih sayang. Bahasa kita sekarang itu mahabbah, cinta. Bahasa cinta, ilmu cinta itu adalah bahasa agama. Sehingga ibu-ibu semua, ini menjadi pedoman umum. Jikalau ada sesuatu yang tidak didasari dengan cinta, tinggalkan. Bahkan pengajian sekalipun, ibu-ibu, pengajian sekalipun, kalau di dalam pengajiannya malah tidak menimbulkan cinta, justru malah kebencian yang digumbarkan, tinggalkan. Kenapa? Karena sudah berbeda dengan inti daripada ajaran agama, yaitu kasih sayang. Kahar ini mudah-mudahan. Ingat bahwa inti daripada ajaran agama adalah kasih sayang atau yang namanya mahabbah. Nah, mahabbah ini ibu-ibu semuanya di dalam kitab ini diceritakan akan menimbulkan 3 efek yang positif. Boleh ditulis ya. Mana yang 3 efek itu? Yang pertama, rasa cinta itu akan menimbulkan keindahan. Jadi kalau sudah didasari dengan rasa cinta, maka segala sesuatunya akan menjadi indah rasanya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita menyebut Allah, Allah itu merupakan yang maha indah. Allah itu maha indah. Buktinya apa Pak Ustaz? Kita sering baca setiap pertemuan kita diawali dengan bacaan Asmaul Husna. Apa itu artinya? Nama-nama yang baik. Bahasa yang lainnya nama-nama yang indah. Begitu. Jadi kita membacakan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu adalah nama-nama indah. Sehingga yang maha indah tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian dari sini ibu-ibu semuanya, supaya kita paham nanti maksudnya ke bawah. Keindahan itu kemudian Allah beri kepada umat, beri kepada ciptaannya.
Diibaratkan begini, ini di ahli sufi ya, diibaratkan begini. Allah itu memberikan keindahan 100%, dikasih keindahan 100%. Yang 100 itu dibagi dua. Nah, dibagi dua yang 100 itu. Yang setengahnya 50% Allah berikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasihlah keindahan itu kepada Nabi. Semuanya kepada Nabi. Yang setengahnya lagi dibagi dua lagi. Yang 25% diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam keindahannya itu. Yang 25% lagi Allah berikan kepada seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Bayangkan kita dapatnya berapa persen? Dapatnya berapa persen? Nah, itulah keindahan. Itulah keindahan. Sehingga ibu-ibu semuanya, kalaupun kita nanti ke surga, sebetulnya keindahan yang hakiki itu ingin bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Itu cinta ya. Sehingga ibu-ibu semuanya, saya bicarakan ini ya masih dalam konteks tasawuf atau sufi. Diceritakan begini, bahwa nanti di surga itu ibu-ibu semuanya, kenikmatan yang paling tinggi, kenikmatan yang tidak batas, pokoknya yang paling puncak itu adalah bertemu dengan pencipta, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenikmatan tertinggi. Tetapi di surga itu ibu-ibu, Allah itu membuka hijabnya hanya 2 kali dalam sehari, pagi-pagi dan sore-sore. Allah buka hijabnya. Ketika itu dibuka hijabnya, orang penghuni surga bertemu dengan Tuhannya. Ketika bertemu dengan Tuhannya, semuanya merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tapi ingat, di akhirat itu satu harinya sama dengan 1000 tahun di kita. Jadi ketika pagi-pagi Allah buka, itu hanya berapa lama bertemunya, setelah itu Allah tutup kembali. Ketika ditutup itu, kemudian bergoyang manusia itu ketika nikmat Allah tutup. Sehingga supaya menawarkan rasa rindu kepada Allah itu, Allah kasihlah surga, begitu maksudnya. Jadi kenikmatan di surga itu untuk menawarkan bertemu kita dengan Allah, bertemu manusia dengan Tuhan, itu untuk ditawarkan. Kalau laki-laki suka dengarnya, suka disiapin bidadari begitu. Kalau perempuan enggak, disiapinnya apa? Perhiasan. Enggak apa tuh. Enggak senang gitu, jadi disiapinnya yang itu. Itu naluri, tidak apa-apa. Wah, asik nih, saudara-saudara. Lengkap kabumi langsung ke suami. Suami, kata Pak Ustadz juga, naluri wanita itu perhiasan, belilah tolong. Gitu ya. Nah itu, nanti itu keindahannya itu seperti itu. Gitu ya. Nah, sehingga ketika seseorang di muka bumi ini mau kembali bertemu dengan Tuhannya, harusnya bagaimana? Senang ya. Kenapa? Karena akan kembali. Kalau kita pulang kampung senang kan? Senang bisa pingin pulang kampung. Ini mati itu sebetulnya pulang kampung. Harusnya senang. Nasihat suaminya sih. Jangan takut gitu ya. Karena apa? Itu teh pulang sebetulnya. Itu teh pulang gitu ya. Kalau tahu jalan pulangnya, pasti nggak akan takut. Iya mah pada pulang ke apa jalan kan repot. Sama seperti kita mudik tapi nggak punya bekal, nggak tahu jalan pulang, takut di jalan. Kalau ini bertemu dengan Allah kembali, makanya namanya juga kalau ada yang meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi sesungguhnya asalnya dari Allah, wa inna ilaihi raji'un kembali kepada Allah. Ya itu pulang begitu. Kenapa takut? Nah, bahasanya begitu ya. Bahkan jangan sampai kita terlalu takut
takut dengan yang namanya kematian. Walaupun kadang-kadang kita diingatkan bahwa kita akan mati supaya takut, supaya bisa beramal. Tapi jangan terlalu takut. Kenapa? Karena ada orang bisa mati karena takut mati. Yang pernah saya ceritakan ya, takut lupa lagi untuk ingat. Dulu ketika zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, ada seseorang ini kemudian datang kepada Nabi Sulaiman. Ketika datang kepada Nabi Sulaiman, kemudian ada dari pojokan sana satu orang yang terus ngeliatin dia. Kemudian dia jadi risih, ini kenapa orang ngeliatin terus kepada. Akhirnya kemudian bertanya kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, itu siapa yang ngeliatin aku terus dari tadi di pojokan sana? Kemudian Nabi Sulaiman melihat, kemudian dia ceritakan, itu adalah malaikat pencabut nyawa. Terus kenapa ngeliatin aku terus? Kenapa ngeliatin aku terus ini? Aku jadi takut gitu. Kata Nabi Sulaiman, ya nggak tahu, saya juga nggak tahu dia ngeliatin kamu terus. Akhirnya orang ini, wahai Nabi Sulaiman, engkau itu sakti. Aku ingin memohon kepadamu, pindahkan aku dari sini sekarang juga. Begitu. Ternyata yang ngeliatin udah pergi atau kemana. Pokoknya sekarang aku pindahin kemana? Pindahin ke India. Pergi ke India. Kan Nabi Sulaiman itu angin itu tunduk kepadanya. Sekali sekejap itu bisa pindah. Beneran kamu ingin pindah? Iya. Aku takut sama yang tadi ngeliatin terus takutnya mencari aku. Aku ingin ke India sekarang. Akhirnya ya udah siap. Akhir dengan satu kejapan dia pergi langsung. Pas dia membuka mata sudah ada di India. Ternyata dia berada duduknya langsung tuh di bawah pohon yang indah. Ternyata di atas pohon itu sudah ada malaikat yang tadi lagi nungguin. Lagi nungguin. Pas ngeliat ke bawah, ini orangnya yang mau dicabut ini. Ternyata tadi itu malaikat itu nyari-nyari di mana orang ini, karena di tulisan itu matinya harus di India. Ini harus di India. Kenapa masih ada di kerajaan Sulaiman? Makanya dicari, aneh. Ya udahlah saya ke India. Tahu-tahunya datang, dia langsung dicabut begitu. Makanya jangan terlalu takut dengan kematian. Kenapa? Karena pasti terjadi, gitu ya, pasti terjadi. Nah, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan, inilah yang namanya keindahan. Ketika kita mau berpulang, rasanya indah, begitu. Rasanya indah. Tapi Pak Ustadz, ini saya dengar ceramah-ceramah atau di YouTube atau di TikTok, kematian itu menyakitkan, takut gitu ya. Itu hati mas gitu. Lihat ibu-ibu ya begini. Dulu ketika Nabiullah Yusuf alaihi salam berjalan. Nah, ketika Nabi Yusuf berjalan, kemudian ada perempuan kalian masih ingat ceritanya yang sambil mengupas apel buah gitu. Karena saking melihat indahnya Nabi Yusuf, dia lupa dia sedang mengiris-iris tangannya. Sakit nggak? Nggak terasa sakit waktu melihat itu. Nggak ngerasa sakit. Setelah beres nggak terasa sakit. Begitu. Sama. Ini ketika sakaratul maut Allah perlihatkan surga. Coba bayangin. Wal karamus. Jadi artinya tinggal ke Allah Taala surga itu indah. Oleh karenanya dari sekarang persiapkan. Kenapa? Karena kematian itu pasti akan menjemput kita. Tapi asalkan kita dengan suasana keindahan, pulang kampung terasanya indah. Yang repot bagaimana? Yang repot itu pas mau sakaratul maut dilihatin neraka, kan bingung gitu. Mau ke sana takut, mau ke sini sakit jadilah. Itu makanya dari sekarang alhamdulillah karena keindahan ini kita melaksanakan rutinan dengan keindahan ini. Indah rasanya, begitu ya, indah rasanya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya apa? Intinya kalau sudah cinta, pasti akan terasa indah rasanya. Begitu. Sama halnya tunggal, sama halnya
kita mendapatkan sesuatu dari orang yang kita cintai, walaupun tidak berharga, dinanganeng di sini, bisi, entong di bahaya sih. Pasihan ya teman-teman, kalam bahasa Santri, kalam bahasa kita itu pulpen, disimpan lagi, luar biasa gitu. Kenapa? Karena ini diberikan dari orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Ini Allah yang kita cintai, ini Allah. Allah memberikan apapun pasti kita indah rasa. Makanya kalau orang-orang tingkat tinggi gitu, kalaupun hanya diberikan nasi, dia tidak melihat nasinya aja, tidak dengan lauknya pakai nasinya saja, tapi dia melihat yang memberi adalah orang yang paling dicintai, rasanya nikmat. Makanya orang-orang yang level ini mau pakai ayam, mau pakai rendang, mau pakai garam, sama rasanya, nikmat rasanya. Itu orang-orang ini, nggak orang beda. Di mana enaknya? Wah, pembelinya enak, biasa gitu. Itu level orang ini. Karena yang dilihat bukan ini, tetapi yang memberi. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit level kita naikkan, Bu. Kenapa? Karena nanti nikmat rasanya begitu. Ustaznya eta abdi teh salat teh teu karasa nikmat teh. Ngomong menuju cuma ayeuna haruda. Jeung haruda jeung bruni teh nyocok di boro-boro kawas nikmatnya pun eta. Kalau kita sudah cinta, kita lupa dengan yang namanya itu semua karena kenikmatan yang terasa. Ya, nah, lanjut pilih kamu sendiri. Yang kedua, cinta itu di kitab ini menyebutkan akan mendapatkan energi, akan menumbuhkan energi yang sangat kuat. Ini diilustrasikannya begini. Seorang laki-laki mencintai seorang istrinya, malam-malam menuju hari, hoyong hujan yang dipetik umpama. Karena cintanya itu dia cari itu hujan itu. Walaupun menurut orang lain ini aneh, gitu ya. Jam 1 malam mencari kepada pinginnya, pokoknya hujan yang itu, pingin yang itu, gak mau yang lain. Kan sok ayah gitu ya, dicari. Kenapa? Karena saking cintanya dia berusaha dengan energi. Ini yang memerintah Allah. Ini yang memerintah Allah. Kalau kita sudah cinta kepada Allah, yang memerintah Allah, semuanya ditinggal. Ya Allah memerintahkan sholat, ya mati itu semua. Begitu ya. Nah, itu dulu ya. Bahkan di sini diceritakan kebenaran mahabbah cinta itu berada pada 3 hal. Yang pertama, dia akan memilih ucapan kekasih daripada orang lain. Lebih percaya kepada orang yang dikasihi, ya, lebih percaya kepada orang yang kita cintai daripada orang lain. Yang kedua, memilih duduk bersama kekasih daripada orang lain. Makanya orang-orang level tinggi malam-malam bangun. Kenapa? Yang mendingan bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah. Munajat itu bahasa Arab, bahasa Indonesia itu berbisik-bisik. Jadi kalau malam-malam bangun berdoa kepada Allah itu kita sedang berbisik-bisik dengan Allah. Kalau bahasa kita sedang pacaran begitu ya, bahasa zaman sekarang itu dengan Allah berbisik-bisik, itu namanya munajat. Ketika semua orang tertidur, dia bangun menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dicoba untuk meningkatkan rasa cinta kita. Kemudian yang ketiga, memilih kerelaan kekasih daripada orang lain. Jadi tidak dipikirin lagi manusia berkata apa, yang penting Allah ridho, Allah rela. Begitu. Ini levelnya yang tertinggi, ya. Nah,
Dahulu ini ada sebuah kisah, ya, ada sebuah kisah. Ada seorang yang namanya Hanzalah. Ada seseorang yang bernama Hanzalah. Ini sahabat Nabi, di Madinah, gitu ya. Suatu ketika Hanzalah ini kemudian menghadap kepada Nabi, menceritakan dia itu akan menikah dengan seorang wanita yang bernama Jamilah. Bentar pilih ayat besar ini. Tapi dalam sejarah yang Nabi itu pilih ayat Nabi sampai habutan. Iya mah ayat di kitabnya namanya Hanzalah menikah dengan Jamilah. Perempuan yang cantik namanya juga Jamilah. Jamilah itu cantik gitu. Nah, akhirnya Nabi menikahkan Hanzalah dan Jamilah ini. Setelah dinikahkan, kata Nabi, silakan engkau berbulan madu, begitulah bahasanya. Akhirnya malam-malam mereka berbulan madu. Pas subuh-subuhnya setelah sholat subuh, mereka bulan madu lagi. Maklum Bu ya, katakan pengantin baru. Cuman ketika ya di kita itu bahasanya ketika jam 6 jam 7 ada seruan dari Nabi melalui Bilal, "Hayya 'alal jihad." Mari kita berjihad, artinya berperang. Karena waktu itu mau ada perang, namanya perang Uhud, gitu ya. Mari kita berperang. Ini Hanzalah mendengar itu, kemudian meninggalkan istrinya. Ya, meninggalkan istrinya, pergi bersama Rasulullah. Saking cintanya dia dengan Allah dan Rasul, dia meninggalkan itu semua, pergi dia ke medan perang. Setelah di medan perang, Nabi beserta para sahabat itu mendapatkan kemenangan karena perang Uhud itu mendapatkan kemenangan terlebih dahulu. Karena sudah menang, ternyata ada serangan balasan, serangan susulan dari kaum musyrikin. Akhirnya dibantailah sebagian sahabat, termasuk salah satunya Hanzalah ini, orang yang baru nikah ini, ya, termasuk dia. Akhirnya setelah itu selesailah perang itu, kemudian Nabi dan para sahabat yang masih hidup mencari jenazah-jenazah, kemudian dikumpulkan, dihitung, ternyata kurang satu, nggak ada siapa. Hanzalah ini nggak ketemu, di mana jasadnya? Kemudian sahabat mencari ke sana kemari, udah tidak ketemu, barulah lapor kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku sudah mencari ke pelosok mana-mana, nggak ada ini Hanzalah, kemana?" Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Oh, Nabi udah tahu. Tuh, lihat aja di lembah sana. Kata sahabat, "Aku sudah ke sana udah 7 balik, Nabi." Nggak ada. Kata Nabi, "Cari sekarang." Akhirnya pas dicari ke sana, ada Hanzalah. Ternyata semuanya sudah dibersihkan. Sudah diamsang bahasa kita, sudah dimandikan begitu. Sahabat kaget, ini kenapa dimandikan? Karena orang yang sakit nggak perlu dimandikan, ya kan? Ini siapa yang mandikan? Gitu. Akhirnya dibawalah kepada Nabi. Yang lain itu masih berlumuran darah itu dikuburkan. Kalau ini Hanzalah, enggak, ini sudah bersih semua. Wahai Nabi, ini kenapa? Nabi tersenyum. Tersenyumnya, tahu nggak kalian, ini Hanzalah, ini lagi senang-senang sama istrinya. Pas ada hanya ala jihad, dia nggak sempat mandi. Jadi ini dimandikan sama malaikat, begitu ya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya setelah itu dikebumikan semua. Tapi kok jadi dalil kurang. Tos itu untuk itu kayak malaikat. Malaikat kemana? Tekengnya. Aduh, saat itu matinya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, bahwa mahabbah atau cinta itu akan menimbulkan resiko pengorbanan. Mau berkorban kalau
sudah cinta tingkat tinggi, mau berkorban. Ini puncak daripada cinta. Tidak lagi melihat apapun, semuanya dikorbankan demi cinta. Ini ada kisah lagi, ini banyak kisah belum lihat, tapi ya supaya ini kita baca aja kitabnya gitu ya. Ini ada kisah dulu, ada seseorang pada waktu zaman Nabiullah Isa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Isa itu pergi ke suatu tempat. Pas di tempat itu bertemu dengan seseorang. Orang ini ahli maksiat. Terus bertemu dengan Nabi Isa. Wahai Isa, kalau engkau benar Nabi, tolong mintakan kepada Allah, berikan kepadaku rasa cinta walaupun sebesar sebiji biji yang kecil. Berikan kepadaku cinta kepada Tuhan. Kata Nabi Isa, jangan. Kenapa? Karena kalau seperti itu engkau gak akan kuat, kata Nabi Isa. Wah, tetap dia itu meminta kepada Nabi Isa. Akhirnya bagaimana? Nabi Isa akhirnya memohon kepada Allah, ya Allah, berikan rasa cinta kepada orang ini walaupun sedikit, sebesar biji kecil. Akhirnya Nabi Isa pergi saja. Setelah berbulan-bulan, Nabi Isa balik lagi ke tempat itu. Pas datang ke tempat itu, kemudian Nabi Isa mencari orang yang dulu meminta cinta itu kepada Allah. Akhirnya dia mencari di mana itu orang itu. Ditanya kepada orang-orang yang ada di sana, mana orang yang dulu itu mana? Kemudian orang-orang di sana mengatakan, wahai Isa, ini orang yang engkau ceritakan, engkau yang cari itu, ini orang gila. Wahai Isa, disebut gila. Kenapa? Karena dia itu nggak mau keluar. Dia itu pinginnya tetap di sebuah gunung di sana. Dia itu kerjaannya hanya sholat terus. Jadi kalau gitu-gitu terima, dianggap orang gila. Orang gila. Akhirnya Nabi Isa kemudian mendekat, mencari orang itu. Pas didekati ke sana, ternyata lagi sholat. Kemudian dipanggillah dia itu, wahai gua, enggak menjawab. Setelah sholat, berdiri lagi sholat, terus sholat. Wahai gua, tidak menjawab. Ini gimana? Akhirnya malaikat Jibril turun kepada Nabi Isa, kemudian mengatakan, wahai Isa, orang ini meskipun digergaji tubuhnya, tidak akan merasa kesakitan karena sudah cinta dengan Tuhan yang begitu. Gitu ya. Berkorban dengan apapun tidak akan merasa sakit kalau sudah ada yang namanya cinta, rasa cinta. Itu ya, itu level tertinggi. Sehingga kalau sudah ada level tertinggi cinta itu, maulah yang namanya korban atau bahasa kitanya kurban. Nah ini masuknya ke sana. Jadi sebetulnya kurban itu buah daripada cinta kita kepada Allah. Ya, kalau secara hakikat itu kita sudah cinta kepada Allah, kurban gampang. Kalau kita masih sebaliknya, walaupun itu benar, pada kita baru sampai sana, wah yang kurban supaya dekat ke Allah, kayak gimana? Pedang Allah, cepat ke Allah. Kurban itu gampang, itu secara hakikat, tapi tidak masalah. Ya, makanya berkurban. Sehingga Nabi mengatakan bahwa yang paling disukai oleh Allah, ibadah yang paling disukai oleh Allah pada hari raya Idul Adha adalah ihraqatud dam, mengalirkan darah pada hari raya Idul Adha. Mengalirkan darah artinya berkurban. Ustaz, kumaha ada acara gaduh bukan kurban. Kumaha kalau itu upami seperti itu biasa sahur Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Beliau Ibnu Abbas ini, ibu-ibu saudara, tiap Idul Adha suka motong ayam.
potong dulu. Ya, yang penting ihramati darah, yang penting mengalirkan darah, motong ayam. Tapi niatnya jangan kurban, dan kurban harus unta, sapi dan kambing gitu. Ini mah yang penting mengalirkan darah. Kangge naon? Satu, Allah menyukai ihramati darah. Yang kedua, yang paling penting, supaya kurang teh teu tomah. Naon tomah kan Pak Ustaz dengar sampai mah tomah apalagi itu. Tomah itu apa? Tomah itu berharap di pasihan. Orang teh teu kurban ieu. Ieu teh tos meser arem. Tos meser arem urang teh. Nah, sabarna. Ieu di RU aya sabaraha 7 sapi. 7 sapi, bahkan sebagian yuk di Antosan sampai jam 11 kican air wae. Ya, upami kan teu ihram kita bakal kumaha gitu. Ya panitia kamar. Jam 11 sambung ka bawah, mangkaning arang tos beuli kumaha. Ari PT urang teh jam 12 ditungguan. Jam 12 aya wae. Tungtung nanti yang panitia teu bener terjaga. Jadi nanti ngomongkan batu. Gitu ya. Itu artinya apa? Supaya kita tidak tomah. Karena sudah yang apa tidak rek dipasihan dan itu datos aya daging mati. Pak Ustaz da abdi mah teu biasa mencipta di ihram tidak. Teu hese cenah mencipta ge. Abdi mah bade pangencipkeun saya. Pak Ustaz da mencipta ge teu aya cenah geus macam-macam. Atuh kitu-kitu kan meser atuh kan itu kan ka pasar meser sakilo wae. Supados tidak tomah. Tapi alhamdulillah urang tos aya kengeng ti panitia kan dapat seueur alhamdulillah. Nah, itu kesunahan. Tapi sanes kurban ini berapa tidak tuh tos kabur 5 masih ayatnya ini 100 nama tapi orang konsisten kita berubah di tahun 5 mudah-mudahan barokah kami di masalah ini cekap ini mudah-mudahan insyaallah jin pamaya sementara mengapa saudara ditutup seperti biasa dengan di masa kuliah subuh Quran salawat hidupnya salawatnya mengikuti perintah di Quran salawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat
عليه والسلام. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الداعين حمد اليوم ويكرم منزله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اشرح بالصلاه عليه صدورنا ويسر بها امورنا فرج بها همومنا واكشف بها همومنا وقد بها ذنوبنا واصل بها اقوالنا وبلغ بها املنا وتقبل بها توبتنا وانصر بها حجتنا ونسمع وشهد ورحم بها قربتنا وطهر بها ألسنتنا واشف بها مرضانا وارفع بها درجاتنا في الدنيا والآخرة وجعلها نورا بيننا وبيننا ومن أخلاقنا ومبتعدنا وفوقنا وحياتنا ووطننا وفي قلوبنا وعشرنا وتدين وقيامتنا ونفوسنا وسلم بها رواسنا سلامنا وأذن وقتها علينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله ونتبارك بيننا وبين وحمد خلق وتبين إلى جوارك الكريم ولا تنال عليه إلى نبيين وسيدنا وشهداء والصالحين وملك رفيقا. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما لم تجده ولا يفعله وأعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما لم تجده ولا يفعله. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك القوية وعلى الكريم بجانبك المقتضى محمد صلى الله عليه وسلم وبأعمال الصالحة حسن المقاصدنا. Maka terjadi saya ajak masing-masing ya Allah ya Allah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatuhul Quran wa fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.